tazkiratan li ulil qulubi wal absar, tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai bab kajian pembahasan kita tadi, saya ingatkan sejenak tentang sebelum kita mulai kajian kita, maka insya Allah saya akan ingatkan sejenak tentang kondisi besok dan lusa. Besok, hari ini Bu puasa? Puasa apa hari ini? Puasa Tarwiyah. Besok puasa apa? Besok puasa Arafah. Dari maghrib nanti sampai besok maghrib, kita dianjurkan memperbanyak zikir. Zikir yang paling masyhur yang disunnahkan oleh baginda Nabi di hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca sebanyak-banyaknya saja. Habis subuh besok lebih utama. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya tiada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya penguasa. Walahul hamdu, baginya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ringkasnya, dia adalah pemilik ketetapan. Lalu kemudian angkat tangan ibu, lalu kemudian perbanyak berdoa kepada Allah, karena di hari Arafah doa kita sangat mustajab. Ya, bagi ibu-ibu yang haid, yang tidak ikut puasa Arafah, silahkan sekedar beristighfar, perbanyak sholawat, melakukan zikir Arafah yang tadi saya sebutkan, serta melakukan banyak doa. Dan hari Jumat kita bangun pagi,
kita lakukan sholat Id, kita lakukan mandi sunnah Idul Adha. Sengaja aku mandi sunnah Idul Adha, sunnah atasku karena Allah. Lalu ambil air, tumpahkan ke kepalanya sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Lalu kemudian kita perbanyak untuk melakukan jangan makan, jangan minum sampai datangnya Idul Adha. Lalu hewan kita dipotong, lalu kita pulang ke rumah, segera potong kuku, menghadap kiblat, baca. Apa bacaannya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati sampai wa ana minal muslimin. Tanggal 7, 8, 9 itu adalah hari tasyrik. Kita tidak disunahkan lagi berpuasa. Yuk ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini kita amalkan. Dan saat berkurban nanti saya ingatkan sebelum mulai kajian kita, berdoalah sebelum hewan kurban itu dipotong. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Ya Allah, terimalah dari kami. Clear? Yuk ibu-ibu kita ulang, kita bahas pembahasan yang lain. Semoga Ramadan, semoga kurban kita kali ini menjadi berbeda dengan kurban-kurban kita sebelumnya. Hari ini sesuai dengan kesepakatan kita tadi, kita membahas tentang bab aurat. Agak susah sedikit mengamalkannya, walaupun gampang diucapkan, nggak apa-apa. Yang namanya belajar ya susah-susah sedikit lah ya. Waktu kita paling lama 30 menit ke depan, kita bahas tentang bab aurat. Pakai ro, pakai ain, aurat. Bukan aura kasih ya. Aurat ya. Nah, apa itu aurat? Aurat adalah apapun yang tidak boleh kita tampakkan. Aurat itu setiap orang itu berbeda. Saya pelan-pelan aja ya. Yang baru dengar mungkin agak sulit, nggak masalah. Aurat wanita di hadapan laki-laki adalah dari wajah. Aurat apa? Aurat wanita lupa. Di hadapan laki-laki adalah seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Bukan telapak tangan. Kalau telapak tangan dosa nampak ini semua ya kan? Seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Kalau orang suka bilang telapak kalau telapak tangan berarti ini berdosa. Kenyataannya ini dosa enggak? Enggak, berarti seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Lanjut. Aurat laki-laki di hadapan wanita dari pusat sampai lutut. Jadi laki-laki itu sebenarnya sholat pakai singlet pun sah, cuma kurang saja adabnya. Yang penting tertutup pusat sampai lutut. Aurat wanita di hadapan wanita lain. Saya wanita, ibu wanita, aurat kita apa? Dari nganga. Saya wanita betul? Ibu wanita betul? Aurat kita apa? Dada sampai ke paha. Alah patut diulang kaji Bu Rita. Alah lupa kaji. Dari mana? Dada tidak aurat untuk wanita. Jadi aurat wanita dengan wanita dari pusat sampai lutut saja. Dada tidak aurat. Kalau aurat susah menyusui. Tapi oh yo puyo yo.
Tapi jangan pula karena itu Bu, caliaklah kau jangan Bu, ya kan. Jadi dari pusat sampai lutut. Lanjut. Aurat wanita dengan wanita non muslim adalah dari seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan walaupun dia wanita. Aurat ibu di hadapan anak, aurat anak di hadapan ibu, aurat anak perempuan di hadapan bapaknya, aurat bapaknya di hadapan anak perempuannya. Dari pertanyaannya paham? Saya cepat kali, enggak kan? Pertanyaan paham? Aurat ibu di hadapan anak bujang, aurat anak gadis di hadapan bapak, aurat bapak di hadapan anak gadis, aurat anak bujang di hadapan ibu. Satu keluarga, auratnya dari pusat sampai lutut. Jadi kalau ibu mandi di rumah, lalu kemudian pakai handuk, ada anak laki-laki di tengah rumah, tutup pusat sampai lutut. Rapatkan sedikit, tapi janganlah kayak jemaah saya. Kalau gitu dada tidak aurat, enggak, saya turunkan aja handuknya, jangan ya. Betul dari atas sampai bawah tutup. Ibu kalau punya anak laki-laki di rumah tak boleh pakai celana short aja, tutup pusat sampai lutut. Sama. Aurat laki-laki di hadapan laki-laki dari ada laki-laki lagi. Aurat mereka dari pusat sampai lutut. Ulang lagi, pening kali kepala nampaknya. Coba ulang lagi ya. Aurat wanita di hadapan laki-laki adalah dari seluruh tubuh kecuali muka sepergelangan tangan. Aurat laki-laki di hadapan wanita dari pusat sampai lutut. Aurat laki-laki di hadapan laki-laki dari pusat sampai lutut. Aurat wanita di hadapan wanita dari pusat sampai lutut. Aurat wanita di hadapan wanita non muslim dari seluruh tubuh kecuali muka sepergelangan tangan. Aurat ibu di hadapan anak laki-laki, aurat anak laki-laki di hadapan ibu, aurat anak perempuan di hadapan bapak, aurat bapak di hadapan anak perempuan dari pusat sampai lutut. Aurat ibu dengan bapak dari semuanya aurat. Aurat suami di hadapan istri dari tidak ada aurat ya. Masya Allah ya. Jadi itu dia. Nah aurat ini mesti ditutup. Kita udah tahu menutup aurat status hukumnya wajib. Pertanyaan selanjutnya adalah kayak mana cara menutup aurat itu. Nah dalam Al-Quran ada dua ayat yang berbeda. Berarti ada dua perintah yang berbeda. Berarti ada dua kewajiban yang berbeda tentang apa yang harus ditutup saat kita menutup aurat. Yang pertama ada namanya yudnina alaihinna min jalabibihinna. Yang pertama, hendaklah kalian menghamparkan jilbab ke seluruh tubuh. Jadi jilbab itu bukan kerudung yang kita pakai. Jilbab itu gamis atau rok yang terhampar ke seluruh tubuh. Jadi orang bilang jilbab itu ini kan? Beda. Nanti saya jelaskan. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menghamparkan jilbab ke seluruh tubuh, mesti terhampar dalam bentuk rok atau gamis. So, minta maaf, perempuan tidak bisa pakai celana kalau keluar rumah. Kenapa?
Kana asirwal lirijal, celana itu pakaian laki-laki, harus terhampar, baik dalam bentuk rok atau dalam bentuk gamis. Dan seluruh ulama madhab sepakat bahwa perempuan mesti terhampar kayak mantel. So, belum saya jelaskan, dah tegang, terbayang celana di rumah ya. Celana banyak di rumah ya. So, jadikan celana ibu sebagai pakaian di dalam gamis ibu. Ustazah, susah kami pakai celana ustazah. Tak mungkin. La yukallifullah nafsan illa us'aha. Tak mungkin Allah bebankan kita kewajiban yang kita tidak mampu melakukannya. Ustazah, kalau kulot gimana? Tak boleh. Dia mesti terhampar. Tidak boleh berbelah. Ustazah, kalau pakai tunik gimana? Bajunya sampai betis, di bawahnya celana. Tidak bisa juga. Karena syarat jilbab mesti minimal sampai mata kaki. Menyesal membahas tentang jilbab Zah. Ustazah, tidak kayak gitulah ustazah. Ada kok ustazah, guru-guru agama yang pakai celana. Ikuti ilmu mereka yang lain saja. Soal itunya jangan diikuti. Yang lain boleh ikutilah ilmunya. Karena ada juga yang protes ke saya. Itu pakai celana kok, itu pakai celana, itu biarkan. Yang penting ilmunya yang lain masih banyak yang bagus yang bisa kita ikuti. Itunya tak usah kita ceritakan. Mana bisa ustazah? Kami ini kan pulang kampung ustazah. Kampung kami jauh ustazah. Kami nyetir ustazah. Kampung kami jauh di Ulu Kasok, di Sungai Jauh. Jauh kampung kami. Masa kami pakai celana ustazah? Saya punya kampung juga. Saya juga macam nyetir juga. Pakai rok, pakai gamis. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Aman saja. Apalagi ustazah, kami ini kan suka jalan-jalan ustazah. Seperti yang sering saya sampaikan. Kami suka jalan-jalan, pakai kacamata ke atas, berfoto sikit, cis ya, miring kepala sikit, cis ya. Kami kan jalan-jalan, kami suka jalan-jalan ustazah. Macam saya juga jalan-jalan, bahkan jalan-jalan saya ekstrim. Saya cerita tujuannya menyampaikan fakta bahwa ibu bisa, saya saja bisa, anak muda, masa ibu nggak bisa? Saya udah naik ke Gua Hiro, pakai gamis sampai ke Gua Hiro, naik 3 jam naik gunung. Saya udah naik ke Bukit Sur, pakai rok sampai ke atas, naik beberapa jam. Saya udah naik ke Bukit Tursina di kota Mesir, 6 jam naik, 6 jam turun. Saya pakai rok nyampe ke atas. Saya udah naik ke Gunung Alpen, Swiss. Gunung tertinggi di benua Eropa, top Europe. Pakai rok sampai saya ke sana. Ada foto-fotonya. Orang teriak, saya teriak juga. Bedanya orang pakai celana, saya pakai rok. Hidup sampai sekarang. Ada saya, masih glowing saya. Oke, aman saja, tidak ada masalah. Oh ustazah, iyalah pakai mobil. Kami kan pakai motor. Saya dulu dakwah 5 tahun saya pakai motor juga. Tidak langsung saya ketika lahir langsung pakai mobil, tidak. Saya ngengkol juga dulu bu. Hati-hati ustazah, bengkol-engkol tuh motor. Aman aja sampai sekarang. Ustazah, kami kan suka jalan-jalan ke pantai. Saya suka juga ke pantai. Ya pakai gamis, saya minta videokan sama kakak saya slow motion, baputa di tepi pantai itu. Berdarak-darak tuh gamisnya. Mantap videonya. Jadi la yukallifullah nafsan illa us'aha. Tidak boleh mencari alasan untuk tidak melaksanakan syariat. Orang yang beriman akan mencari banyak cara untuk melakukan syariat. Orang yang tidak akan mencari banyak alasan untuk tidak yang melakukannya. Yang protes boleh tunjuk tangan. Apa?
Enggak apa-apa dong. Ya pakai legging di dalam, rok di luar. Enggak apa-apa. Belum dengar kajian aurat ini, saya punya problematik yang perang. Jadi saya punya ide, karena nggak boleh belah, saya jahit. Boleh. Saya jahit tengahnya ke belah. Boleh saya pakai? Boleh. Udah dijahit? Ya. Mantap. Alhamdulillah. Jadi ibu nih, beliau punya rok batik yang komprang. Bahasanya tuh komprang. Nah, gambreng, gombrang. Jadi karena dengar kajian ustazah, takutlah aku pakai celana, ku belah, ku jahit ustazah. Boleh ku pakai? Boleh. Tengahnya dijahit. Boleh. Ustazah, kami kan car free day ustazah. Car free day kami ustazah. Car free day, pakai rok, pakai gamis, yang penting berlari keluar keringat. Mau ibu pakai celana lepis, kalau cuman foto-foto tak turun juga kalori itu dah bu. Jadi sama saja sebenarnya, aman saja. Ayo, ada protes? Apa? Kami ini olahraga ustazah. Kami ini senam. Perempuan semua ustazah. Tak ada laki-lakinya ustazah. Kalau indoor dalam ruangan boleh. Tapi kalau di depan masjid nih ibu senam pakai training ada laki-laki, mana boleh? Saya indoor saja, cewek kok semuanya. Tapi kami live, sama tidak ya. Perempuan tuh bahaya loh. Wala yadribna bi arjulihin, menghentakkan kaki aja, goyang-goyangkan kaki di hadapan laki-laki ada perintah larangan Allah. Apalagi berjoget-joget pula. Kita bisa happy, bahagia tanpa melanggar syariat. Pakai rok kan bisa. Yang penting dia tidak berbelah. Atau rok celana boleh. Sedih saya nengok muka ibu. Sedih kali kayaknya siang nih. Terbayang membuang celana. Apa bu? Hah? Yang sudah terlanjur bertaubat saja, berjanji tidak mengulang lagi, kan itu juga karena ketidaktahuan. Kan tak tahu kan? Tapi kayaknya tahu deh, cuma sekilas-kilas ya kan. Jadi berjanji tidak mengulang lagi, mengisi hari dengan ibadah, memperbanyak sholat sunat taubat, is okay, nggak masalah. Mana ada para istri Nabi pakai celana? Sayyidatina Aisyah itu perang bu, tahu perang dia pakai gamis, naik kuda dia menjadi pemimpin perang, pakai gamis Sayyidatina Aisyah, nggak nampak betisnya. Kita naik motor beat pakai gamis terjelungkang langsung, itulah bedanya. Iya kan, saking gedenya gamisnya, masya Allah ya. Jadi itu dia. Intinya kayak gitulah dia mesti terhampar ke bawah. Sampai sini paham? Mau modelnya cemana, mau warnanya cemana, mau kainnya kayak gimana, terserah. Memang ada dalil alaikumus sauda wal baida, dianjurkan hitam putih, tapi bukan berarti warna lain tidak boleh. Perempuan tawaf pun boleh pakai warna-warni kan? Satu travel pakai ungu semuanya, boleh kan? Boleh, nggak masalah. Carilah warna yang ibu suka, pink, ungu, merah, putih, kelabu, sesuai kondisi hati, terserah. Hari ini aku gamisnya kelabu karena hatiku lagi abu-abu, terserah. Ya, besok aku gamisnya ungu karena nampaknya udah agak-agak tak enak, hatiku baper, ganti ungu. Nah, apa-apa. Kita bisa indah tanpa melanggar syariat. Oke? Yang kedua, yang pertama tadi jilbab ke seluruh tubuh. Yang kedua, yudnina bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka
menghamparkan khimar. Apa itu khimar? Coba semua sebut. Khimar. Lagi. Lagi. Kencang lagi. Pintar anak mama. Khimar itu kerudung nih. Nah, ini baru khimar. Ini khimar, ini bukan jilbab ini. Ya, khimar. Khimar ala juyub, minimal sampai dada. Mau panjang bagus, sampai dada doang tak masalah, sudah memenuhi syariat. Mau modelnya pinky-pinky, mau gambarnya SpongeBob, mau gambarnya Mickey Mouse, terserah. Yang penting khumur ala juyub, sampai ke dada. Dua-duanya harus dipenuhi karena kedua-duanya adalah dua ayat yang berbeda, berarti dua benda yang berbeda, dua makna yang berbeda. Ada orang salah satunya ya jilbabnya sampai ke bawah, rupanya khimarnya songkok aja di sininya. Pergi dia beli tempe ke kedai, mana bisa? Lehernya nampak. Atau sebaliknya ada orang yang pakai khimar sampai khimarnya ke pinggul, di bawah legging, mana bisa? Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Ustazah, saya buang sampah, saya pakai gamis sampai mata kaki, terus khimarnya besar, terus tangannya ke TB. Nah, lalu saya gini-gini aja jalan, bisa nggak? Susah, nampak nanti auratnya. Oke? Tadi semangat pengajian, sekarang mukanya semua kelabu ya. Jadi celana itu dipakai di dalam saja. Selanjutnya kita udah tahu aurat, udah tahu kayak mana menutup aurat. Yang ketiga, kapan aurat itu kita tutup? Nah, itu pertanyaannya. Kapan kita tutup aurat itu? Tutuplah aurat itu fi makanil am, di wilayah umum. Apa itu wilayah umum, Mak? Wilayah umum itu, Mak, wilayah di mana orang kalau melihat kita tidak perlu minta izin. Contoh, selangkah keluar rumah, ibu diteras. Kira-kira orang mau nengok ibu minta izin gak? Bu, numpang tengok ya. Akan gak? Nah, dia bisa lihat langsung. Maka di teras rumah wajib nutup aurat. Selangkah keluar rumah wajib nutup aurat. Ustazah, saya punya jemuran. Jemuran saya di genteng. Genteng-genteng saya, rumah-rumah saya, nggak ada orang lihat. Boleh nggak ibu-ibu kita ke genteng kita itu kemudian kita buka aurat? Boleh nggak? Kira-kira orang nengok ke genteng minta izin nggak? Minta izin nggak? Enggak. Maka di genteng kita wajib nutup aurat. Selangkah keluar rumah tutup aurat. Ada nggak ada orang wajib tutup. Nggak bisa jam 2 malam mau masukkan sendal, tengok kiri kanan nggak ada orang doh, lantak selah, nggak bisa mah. Ya. Atau rumah kita di sudut lihat ada nggak ada orang. Kalau nggak ada orang, udahlah lari-lari aja ambil sendal masukin. Nggak ada dalil. Hai orang-orang yang beriman, tutuplah aurat kalau ada orang. Kalau nggak ada, buka aja lah. Kan nggak ada dalilnya. Jadi ada nggak ada orang wajib tutup. Makanya Pak Ustadz nanya sama saya. Ustazah, teman saya Ustadz. Apa Ustadz? Ustazah yakin nggak jemaah ustazah tuh tutup aurat ke pasar? Yakin saya Ustadz. Jemaah saya baik-baik. Ini baik-baik jemaah saya. Kalau ke pasar semua nutup aurat kok Ustaz? Santai lah Ustaz. Oke, pertanyaan kedua Zah. Apa tuh Ustaz? Yakin gak Ustazah jemaah ustazah nutup aurat kalau nyapu teras? Oh, itu ndak yakin dong Pak Ustaz. Itu ndak yakin Pak Ustaz. Makanya tutuplah aurat. Nyapu teras tutup. Ingat diminta pertanggungjawaban. Setiap aurat yang nampak walaupun sehelai rambut masuk neraka, Allah gambarkan seperti orang yang menarik-narik rambutnya sendiri, tercabut ditambah lagi, dicabut tambah lagi saat kita berada di neraka. Dan itu status hukumnya wajib. Kalau ibu bilang ustazah saya nggak bisa sholat duha, pelan-pelan aja mak. Kalau ibu bilang ustazah saya nggak bisa sholat tahajud,
ya udah pelan-pelan aja. Kalau ibu bilang saya nggak bisa buka aurat, tutup aurat, nggak usah pelan-pelan, harus langsung, karena malaikat Raqib Atid nggak bisa di pause. Tus, santai dulu malaikat, belajar nggak bisa, nggak bisa ya. Nggak bisa, dia tetap catat amal buruk kita. Selangkah kita keluar rumah, nutup aurat, malaikat catat. Nggak bisa, malaikat diajak cincai dulu malaikat. Santailah, belum belajarnya, proses latihan nggak bisa. Sholat tahajud pelan-pelan bisa, sholat duha pelan-pelan bisa. Kalau nutup aurat nggak bisa, karena dia wajib hukumnya. Paham sampai sini, Bu? Maka sekali kita buka aurat, maka dosa kita akan mengalir. Macam saya dulu di Jogja, waktu saya S2, saya itu semacam aktivis dakwah. Ada satu mat'u saya, kalau saya ceramah namanya jamaah, tapi kalau saya sebagai aktivis dakwah namanya mat'u. Saya ustazah, saya da'i, saya mengajak kepada kebaikan, yang saya ajak itu namanya mat'u, mad'u, orang yang diajak. Jadi waktu itu saya punya mat'u satu, dia main ke kos saya perempuan. Saya tak bisa nutup aurat seperti yang kakak bilang ke saya. Kan dipanggil kakak waktu itu, kakak kelas. Dia udah banyak belajar tauhid, belajar syariah sama saya, semua belajar. Giliran bab aurat galau dia. Galau dia. Saya tidak bisa nutup aurat seperti yang kakak bilang. Macam saya bilang seperti ini. Kita bukan tak bisa, tapi kita tak mau saja. Kok gitu? Nggak mungkin Allah perintahkan kita nggak bisa lakukan. Mungkin nggak Allah perintahkan kita nggak mampu lakukan. Allah nggak kayak gitu. Allah tahu kita mampu, maka kemudian kita diperintahkannya. Lalu kemudian dia mau keluar dari kos-kosan saya bilang berhenti. Di tengah depan pintu saya bilang berhenti. Kalau memang tak mau nutup aurat, maka majulah. Tapi kalau mau berpikir tutup aurat, mundurlah. Masuk lagi, belajar lagi sama saya. Setengah jam dia berhenti di situ. Bawa pikir dia maju atau mundur ya? Maju atau mundur? Kalau saya maju, saya harus nutup aurat. Kalau saya mundur, saya maju, saya harus buka aurat dan mungkin saya tak bisa banyak dapat pelajaran. Tapi kalau saya mundur, saya harus nutup aurat. Saya bilang 2 minggu saja. Minggu pertama orang akan menghinamu. 2 minggu kedua orang mulai biasa dengan pakaianmu. Dan 2 minggu ketiga orang-orang udah nggak peduli dengan pakaianmu. Jadi hijrah tuh susahnya cuma seminggu aja kok. Setelah itu biasa-biasa aja lagi. Setengah jam di depan pintu, akhirnya dia mundur dan hijrah. Seperti itulah yang dimaksud. Susah. Seperti wajah ibu sekarang kayaknya susah. Oke. Kalau suara netral, tapi dia menjadi aurat kalau dia mendatangkan kepada dosa. Dia menjadi pahala kalau dia mendatangkan kepada kebaikan. Suara guru untuk muridnya menjadi pahala. Suara saya untuk ibu-ibu menjadi pahala. Tapi kalau pulang dari sini, saya pergi pesta lalu saya menyanyi, jadi dosa. Masih ada suka menyanyi? Gitu. Nggak masalah, tapi jangan terlalu banyak bergoyang. Oke? Bisa. Nanti sampai rumah saya istirahat, ibu beresin isi lemari. Kalau ada celana-celana diperbaiki. Udahlah berapa? Usia udah 40, 50, udah puas kan? Dulu kan udah banyak gaya kan? Sekarang sudahlah. Dulu kan udah banyak kan? Laba puta-puta kan? Sudah, sekarang saatnya kita hijrah. Oke? Saya seumur hidup tak pernah pakai celana lepis. Padahal saya anak muda. Saya generasi milenial. Saya tidak pernah pakai celana lepis. Pernah abang kandung saya tantang, kamu waktu saya belum punya apa-apa masih sekolah, kalau kamu pakai celana lepis abang belikan motor. Dia bilang, saya bilang pakai bahasa Minang, ancak jan lebang. Jadi seperti itu. Paham? Deh, angguknya tak sama kayak membahas kurban. Lambe angguknya, paham?
Oke, baik. Yuk kita lanjut sedikit sebagai penutup. Ustazah, ngapain kita ini nutup aurat? Nggak perlu kita ini nutup aurat. Percuma Ustazah. Yang dijilbabkan tuh hati, bukan jasad. Ditunjuknya orang yang pakai jilbab jahat. Tuh, dia pakai gamis, pakai rok, dia pakai jilbab, tapi masih suka gosipin orang. Lebih bagus lagi aku Ustazah tidak pakai jilbab, aku tak ada gosipin orang. Itu biasanya saya tanya, barusan gosipin siapa? Oh iya juga ya Ustazah ya. Jadi jilbab ini wajib untuk seluruh muslimat, baik dia beriman maupun tidak, baik dia orang jahat maupun baik, baik dia orang maksiat ataupun tidak, baik dia orang taat ataupun tidak, dia wajib atasnya. Yang penting tutup aurat dulu, pelan-pelan kita lebih baik. Bahannya terserah. Mau ibu bahannya levis, mau ibu bahannya bunga-bunga, 1000 bunga, terserah. Nah, yang penting pelan-pelan kita perbaiki. Dah, makanya orang dulu itu pintu rumahnya di samping, tidak di depan. Kalau pintu rumah ibu di depan dan di tepi jalan, tutup terus. Susah. Atau ibu pakai gorden. Karena setiap orang nengok kita tidak pakai izin, kita harus tutup aurat. Kecuali kalau kita pintu rumah di samping. Makanya kalau tamu, ada tamu, masih ingat kemarin ada bertamu? Tok tok tok, samping. Tok tok tok, samping. Tak boleh tok tok tok, depan, tidak bisa. Oke? Nanti kalau saya lanjutkan saya takut jantung tidak aman, lebih baik saya tutup saja. Ada. Ya silakan. Mengenai di dalam luar ini ada cepol. Kalau cepol tidak boleh melebihi ubun-ubun. Tidak boleh di atas ubun-ubun. Dada dong. Yang kayak orang ibu yang pergi pesta tuh sampai ke sini tuh. Cus. Roller coaster nggak boleh. Ya Bu, silakan Bu. Kenapa pertanyaannya? Ke rumah kita dia. Non muslim datang ke rumah kita. Tutup aurat. Enggak bisa. Kalau ada non muslim ke rumah kita, aurat wanita di hadapan wanita non muslim seluruh tubuh kecuali muka sepergelangan tangan. Jadi kalau ada non muslim ke rumah kita, jangan suruh masuk dulu, ibu berpakaian dulu kayak gitu. Aurat. Bedanya dengan apa? Oh, memang seperti itu. Para istri Nabi ketemu dengan orang non-muslim seperti itu. Memang secara hukum fikih, mereka itu tidak boleh kita musuhi kecuali mereka memerangi kita. Tapi aurat kita dengan mereka secara hukum fikih seperti itu. Itu terbukti pada masanya para istri dan para sahabiah ketika bertemu dengan non-muslim mereka jaga auratnya. Oke. Zaman dulu ada jenis kelainan seksual, misalnya lesbi, kayak hijab, apakah ada kaitannya dengan itu? Wallahu a'lam bishawab. Oh, dengan non muslim tadi? Oh, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu itu. Apakah? Enggak ada. Yang penting kita sami'na wa ata'na saja. Kenapa kita dengan non muslim seperti itu? Apakah ada kaitannya dengan homoseksual? Tidak berani ekspektasi. Yang jelas apakah ada itu pada masa Nabi? Ada kaum Lut, iya kan? Nah, cuma apakah perintah itu ada sebabnya, asbabnya enggak? Karena tidak semua
larangan itu mesti kita masukkan ke akal kita. Kalau enggak berbahaya. Contoh, kullu muskirin khamrun, kullu khamrun muskirin, kullu muskirin khamrun. Setiap minuman wa kullu muskirin haramun. Setiap minuman keras memabukkan. Dan setiap yang memabukkan haram. Titik. Sami'tu wa ata'tu. Kita dengar, kita taat. Jangan ditanya lagi. Kalau cuma 1 sendok kan gak memabukkan. Gak bisa kayak gitu. Paham gak maksudnya ini? Ya, misalnya ada dalil nih. Setiap khamar itu memabukkan. Setiap wa kullu muskirin haram. Dan setiap yang haram, setiap yang memabukkan itu haram. Kan gitu kan? Nah, jangan tanya lagi. Berarti kalau cuman setetes kan tidak mabuk. Sama dengan itu dia tuh. Nah itu dia. Tidak boleh sejauh itu. Contoh, maaf, berpuasa itu menahan lapar dan dahaga. Kalau merokok boleh nggak? Kan kayak gitu jadinya. Itu kan tidak lapar dan tidak menahan dahaga gitu kan. Nah jadi ada hal-hal di mana kita memang mesti sami'na wa ata'na. Termasuk kalau dia mertua kita non muslim, jaga aurat. Masuk kalau menantu kita non muslim, jaga aurat, ya. Lah, wallahu a'lam bishawab. Doa, bicarlah. 2 minggu lagi doa ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya wujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayna rabbana bisalam udakhinnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati daini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu.